Hasil uji laboratorium mengungkapkan bahan-bahan mentah yang digunakan ternyata tidak layak konsumsi. Tak hanya itu, kue-kue yang kami beli di pasar ternyata mengandung bakteri di ambang batas konsumsi. Di segmen ini kami akan hadirkan tips agar Anda bisa memilih bahan-bahan mentah berkualitas dan juga kue yang baik untuk dikonsumsi. Segmen ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada reportase investigasi sore hari ini. Saya Reni Risti, sampai jumpa. Untuk memastikan apakah pedagang lain melakukan kecurangan yang sama, kami berkeliling ke beberapa tempat untuk membeli sampel kue lebaran. Kami membawa sampel kastengel dan putri salju tersebut ke laboratorium industri Sukovindo untuk diuji boraks, bakteri, dan kedaluarsanya. Kami juga membeli bahan-bahan pembuat kue curah yang kami dapatkan di beberapa pasar. Hasilnya seperti dugaan kami. Dari hasil pengujian laboratorium seperti solubility index maupun titratable acidity, di mana keju yang dikirim itu sudah tidak memenuhi standar. Kejunya sudah berbau tengik. Kemudian kami simpulkan bahwa keju yang digunakan ini tidak layak dikonsumsi. Laboratorium Sukovindo mengurai bahan-bahan yang terkandung dalam susu bubuk curah yang kami bawa. Ternyata susu yang digunakan oleh Pipin bukanlah susu yang baik. Bahan susu yang digunakan adalah yang susah dicerna, sehingga sangat berisiko bagi anak kecil yang mengkonsumsi bahan yang tidak dapat dikonsumsi oleh tubuh. Sedangkan hasil pengujian kue-kue lebaran yang kami bawa pun mencengangkan. Pengujian pada sampel menunjukkan bahwa ada sampel kue lebaran dengan merek ternama dan mahal harganya justru berbahaya jika dikonsumsi. Sampel yang diberi kode A dan B itu positif mengandung boraks. Kemudian sampel C, D, dan E dan F itu tidak mengandung boraks atau tidak teridentifikasi adanya senyawa boraks. Senyawa boraks adalah senyawa yang dilarang digunakan di dalam bahan pangan. Kami juga menguji kandungan bakteri dalam kue-kue lebaran yang kami beli. Sebagian dinyatakan positif mengandung bakteri. Seharusnya kue yang dibuat dari bahan-bahan yang tidak layak konsumsi itu tidak layak dikonsumsi juga. Karena ada beresiko, kita ambil contoh total bakterinya itu sangat tinggi sehingga dapat menyebabkan misalnya kita sakit perut atau resiko-resiko yang lainnya, apalagi kalau yeast and mold memiliki resiko adanya mengeluarkan toksin. Beruntung kami menemukan pedagang kue lebaran yang terbukti menjaga kualitas kue buatannya. Irma Santana adalah pembuat kue kering yang konsisten menggunakan bahan-bahan yang berkualitas baik. Kue kering buatannya pun dikirim ke seluruh daerah. Kebetulan kue-kue saya sih tanpa bahan pengawet ya, jadi untuk waktu kadaluarsanya pun nggak lama sekali. Jadi saya udah uji coba itu sekitar 5 bulan. Pakai bahan-bahahannya pun kita yang fresh gitu, tidak yang di stok berlama-lama gitu kan. Terus cara seal si toplesnya sendiri harus kedap udara gitu. Itu kualitas kuenya pasti akan bagus. Top flour, milk powder, terus namanya bleaching. Bagi Anda yang ingin membuat kue sendiri di rumah, kami hadirkan tips untuk memilih bahan-bahan yang berkualitas.
Terigu yang baik warnanya adalah cerah, krem cerah, dia tidak kusam, dan dia bebas dari kontaminasi biologi, kimia, fisika. Kemudian aromanya juga aroma gandum khas, teksturnya dia tidak menggumpal. Untuk keju yang baik, dia berwarna cerah, kuning cerah. Di sisi aroma juga dia belum tengik, dari warnanya terlihat bahwa keju yang tidak baik warnanya lebih kusam dibandingkan bila keju ini kualitasnya baik. Untuk susu yang dari produsen ternama, biasanya teksturnya dia lebih bagus, lebih padat, dan dia lebih putih warnanya. Secara kasat mata, kue kering yang kurang bagus dan yang bagus memang sulit dibedakan. Apalagi karena teksturnya sudah sama-sama terpanggang. Hal yang paling mudah membedakannya adalah dengan rasa dan aroma. Jika kue kastengel yang Anda konsumsi beraroma seperti tengik dan rasanya tidak gurih seperti kue kering, sebaiknya kue itu tidak dikonsumsi. Kastengel yang baik akan beraroma alami seperti kue kastengel. Rasanya pun akan gurih karena ada campuran telur, mentega, dan susu di dalamnya. Tim Reportase Investigasi.